Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kali ini kita akan masuk lagi di mata kuliah online. Nah, kali ini kita akan belajar tentang persen atau persentase. Persen ialah suatu angka atau perbandingan rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Nah, dengan kata lain, persentase ialah bagian dari keseluruhan yang dinyatakan dengan per 100. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa pengertian persentase adalah suatu cara untuk mengekspresikan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan, di mana keseluruhan tersebut ditulis dengan 100%. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari beberapa contoh persen di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah sebagai contoh, ada 40 orang siswa di dalam satu kelas. Nah, dari 40 orang itu ada 10 diantaranya berkacamata dan sisanya 30 siswa itu tidak berkacamata. Maka persentase siswa tidak berkacamata adalah, jadi ada 30 dari 40, berarti 30 dibagi 40, kemudian hasilnya dikali 100%. Nah, itu sama dengan 0,75. 0,75 itu dari 30 dibagi 40 yaitu 0,75. Kemudian dikali 100%. Hasilnya adalah 75%. Berarti ada 75% siswa tidak berkacamata. Nah, sedangkan persentase siswa berkacamata adalah 10 dari 40. Jadi 10 dibagi 40 itu dikali dengan 100%. 10 dibagi 40 itu hasilnya adalah 0,25. Kemudian dikali dengan 100% untuk mendapatkan persennya, yaitu 25%. Berarti ada 25% siswa yang berkacamata. Jelas ya, itu sangat-sangat mudah untuk menghitung persentasenya. Oke, kita masuk lagi di rumus menghitung persen. Nah, sebelumnya telah disebutkan bahwa untuk menghitung persentase, kita harus melihat suatu keseluruhan sebagai 100%. Nah, misalnya seluruh siswa dalam satu kelas itu ada 40 siswa, maka 40 siswa itu sama dengan 100%. Nah, rumus menghitung persen itu adalah persentase itu sama dengan jumlah bagian dibagi dengan jumlah keseluruhan dikali 100%. Nah, dengan rumus tersebut kita dapat mengganti pecahan atau rasio menjadi dalam bentuk persentase. Nah, dengan rumus yang sama kita juga dapat mengubah bentuk persen itu menjadi suatu pecahan tertentu ataupun sebaliknya. Nah, selain itu, kita juga dapat mengubah bentuk desimal, bentuk pecahan campuran, dan bentuk lainnya yang memungkinkan menjadi dalam bentuk persen. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang persen, kita masuk lagi di contoh kedua. Nah, pada sebuah teko terdapat air jeruk sebanyak 500 ml. Nah, kemudian air jeruk itu ditambahkan lagi sebanyak 50 ml ke dalam teko tersebut. Nah, pertanyaannya, berapa persen total kenaikan volume air jeruk di dalam teko tersebut? Nah, pertama-tama, persentase peningkatan volume air jeruk di dalam teko dapat dihitung dengan rumus persentase, yaitu jumlah bagian dibagi dengan jumlah keseluruhan dikali 100%. Nah, maka persentase kenaikan volume air jeruk dalam teko itu adalah 50 mili dibagi dengan 500 mili dikali 100%. Nah, jawabannya adalah 10%. Nah, mudah kan? Itulah jawaban dari contoh kedua. Kita lanjut di contoh ketiga ya.
Sebuah toko elektronik menjual TV flat terbaru seharga 4 juta. Nah, dengan penawaran diskon sebesar 10%. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mencari nilai 10% dari 4 juta dan berapa harga TV flat tersebut setelah dipotong diskon? Nah, pertama-tama yang kita cari adalah nilai diskon. Nilai diskon adalah persen diskon dikali harga TV. Nah, persen diskonnya adalah 10%. 10% itu sama dengan 10 dibagi 100. Nah, kemudian dikali dengan harga TV. Harga TV-nya adalah 4 juta. Maka nilai diskon adalah 400.000. Sehingga harga TV flat setelah dipotong diskon adalah 4 juta dikurang 400.000, hasilnya adalah 3.600.000. Jadi harga TV setelah dipotong diskon adalah 3.600.000. Kita lanjut lagi ya di contoh keempat. Nah, ini contoh menghitung persen bunga. Pak Joko menabung uangnya di sebuah bank dengan jumlah 100 juta. Nah, setiap bulannya Pak Joko mendapatkan bunga sebesar 0,4%. Nah, dari nilai tabungannya tersebut, yang ditanyakan berapakah nilai bunga yang diberikan oleh bank kepada Pak Joko setiap bulannya? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu rumus untuk menghitung nilai bunga bank. Nah, nilai bunga bank itu sama dengan total tabungan dikali dengan persen bunga. Nah, total tabungannya adalah 100 juta dikali dengan persen bunga. Persen bunganya adalah 0,4% atau 0,4 per 100. Jadi 100 juta itu dikali dengan 0,004. Hasilnya adalah 400.000 per bulan. Lanjut ke contoh 5 ya. Nah, Pak Bowo ini membeli sebuah sepeda motor baru seharga 18 juta dengan cara menyicil. Nah, di mana uang mukanya itu adalah sebesar 2.700.000. Nah, pertanyaannya, berapa persenkah nilai uang muka DP pembelian motor tersebut? Nah, itu rumusnya adalah persen DP sama dengan harga DP dibagi dengan harga motor dikali 100%. DP-nya adalah 2.700.000. Kemudian dibagi dengan 18 juta dikali 100%, sehingga persen DP-nya adalah 0,15 dikali 100%. Hasilnya adalah 15%. Jadi persen DP sama dengan 15% dari harga sepeda motor. Nah, sekarang contoh yang terakhir ya untuk penguatan materi persentase. Nah, sebuah data itu menyebutkan bahwa di kota A terdapat 25% warganya yang bekerja sebagai buruh. Nah, jika diketahui jumlah buruh di kota A adalah 150 orang, berapakah total jumlah warga di kota A? Nah, rumusnya adalah total warga sama dengan jumlah buruh dibagi dengan persentase buruh dikali 100%. Nah, jumlah buruh adalah 150 dibagi dengan persentase 25% dikali 100%. Hasilnya adalah 600. Jadi total seluruh warga di kota A adalah 600 orang. Oke, sekian dulu materi kita hari ini ya. Insya Allah bermanfaat ya. Dan tetap selalu jaga kesehatan. Stay safe, stay healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.